Saat pertama kali aku minum dari kura-kura berambut ini, aku memberinya Kisuesan senilai ratusan ribu sebagai camilan. Bahkan, aku mempertaruhkan nyawaku untuk membuat kontrak dengannya. Semua orang di sekitar menertawakanku dan menyebutku bodoh. Bahkan pacarku yang cantik meminta putus dan selingkuh. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah membangkitkan bakat penjinak binatang tingkat dewa. Aku tidak hanya bisa mendeteksi garis keturunan tersembunyi dari binatang roh, tetapi juga bisa mengaktifkannya sepenuhnya dan berevolusi ke bentuk akhirnya. Dan kura-kura kecil yang tampak biasa ini adalah spesies langka dengan garis keturunan binatang suci Xuanwu. 100 tahun yang lalu, celah ruang angkasa tiba-tiba muncul. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya turun ke bumi dan mengamuk. Pasukan dari berbagai negara bergabung dan butuh 2,5 bulan untuk membunuh semua monster yang muncul dari celah itu. Tetapi mereka menemukan bahwa selama celah itu ada, sekelompok monster akan muncul secara berkala. Dan dengan semakin banyak celah yang muncul di seluruh dunia, aura spiritual di bumi mulai pulih. Setiap orang yang berusia 16 tahun dapat membangkitkan seni bela diri atau kemampuan khusus. Mereka yang berhasil membangkitkan kekuatan dapat masuk ke Akademi Bela Diri dan meraih kesuksesan. Sedangkan yang gagal hanya bisa masuk ke Akademi Sastra dan menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Dan setelah 17 tahun aku bereinkarnasi ke dunia ini, aku tidak hanya tidak membangkitkan bakat luar biasa, bahkan sistem pun tidak kulihat. Ini membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar seorang transmigran. Saat aku sedang berpikir, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku juga tidak tahu. Jika aku masuk Akademi Sastra, nilaiku biasa saja. Dan di masa kacau ini, apa gunanya bahasa asing dan kalkulus? Jika aku masuk Akademi Bela Diri, aku tidak punya bakat atau kemampuan khusus. Jadi, kemana aku bisa pergi? Ikutlah ujian masuk Akademi Sastra denganku. Aku punya cara agar kamu diterima. Begitu dia selesai berbicara, sebuah panel atribut muncul di hadapanku. Subai, pekerjaan yang dibangkitkan, penjinak binatang, dapat membuat kontrak dengan semua makhluk hidup sebagai binatang peliharaannya. Saat ini dapat, bakat, evolusi tanpa batas, jumlah binatang yang dapat dijinakkan saat ini tidak terbatas, dapat ditingkatkan. Lin Yanran melihatku tertegun. Dengan cemas, dia mengulurkan tangannya. Subai, kau baik-baik saja? Kenapa kau banyak berkeringat? Aku tersadar dan segera memegang tangannya. Mengatakan aku baik-baik saja. Tapi adegan ini membuat semua murid laki-laki patah hati. Subai, singkirkan cakar anjingmu. Tidak puas menjadi teman sebangku Dewi. Sekarang kau berani menyentuhnya. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tinjunya untuk memukulku. Tapi saat itu, wali kelas kami yang cantik tiba-tiba muncul. Tenang semuanya, ada kabar baik. Mulai dari angkatan kita, pengguna kemampuan khusus dapat dibebaskan dari ujian akademik dan langsung masuk ke Akademi Bela Diri Jiangsu. Dan untuk siswa dengan fisik calon prajurit, nilai kelulusan mata pelajaran akademik diturunkan menjadi setengahnya. Jadi, bagi siswa yang telah membangkitkan kemampuan khusus atau memiliki dasar prajurit, silakan datang ke kantorku untuk mendaftar. Begitu dia selesai berbicara, semua siswa langsung bersorak. Hanya aku yang mengerutkan kening dan berpikir, dari reformasi ini, situasi di Jiangsu sudah cukup berbahaya. Untuk menjaga keluargaku tetap aman di masa kacau ini, aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Jadi, setelah sekolah, aku langsung pergi ke toko hewan peliharaan. Aku berpikir dengan uang 2.000 lebih yang kutabung selama lebih dari 10 tahun. Aku pasti bisa membeli binatang peliharaan dan membuat kontrak. Tapi setelah masuk, aku baru menyadari bahwa kucing hitam termurah di sana berharga 36.000. Karena putus asa, sebelum mbak itu selesai menjelaskan, aku langsung keluar dari toko dengan malu. Hanya dengan sedikit campuran darah monster siluman saja harganya semahal ini. Ini benar-benar perampokan. Tidak lama kemudian, aku kembali ke rumah. Tapi tak disangka, begitu aku masuk, sistem memunculkan notifikasi. Terdeteksi makhluk jinak yang cocok untuk paket hadiah pemula, kura-kura kecil. Apakah kamu ingin menjinakkannya? Melihat itu, aku langsung tertegun. Jangan bilang yang dimaksud sistem itu kura-kura yang baru saja dipelihara ayah. Masih sekecil itu, bisa bertarung, tapi mengingat aku juga tidak bisa pergi ke medan perang untuk menjinakkan monster buas. Nanti aku akan menggantinya dengan yang lebih keren. Jadi, tanpa ragu, aku langsung memilih untuk menjinakkannya. Bersamaan dengan cahaya keemasan yang memancar dari tubuh kura-kura kecil itu, panel atributnya muncul di hadapanku. Saat melihat ia ternyata memiliki garis keturunan monster suci Xuanwu, yang dapat tumbuh tanpa batas dan akhirnya menjadi dewa. Aku benar-benar tercengang, dan cara evolusinya ternyata hanya dengan makan saja. Ini terlalu keren. Setelah tersadar, aku dengan gembira menggendong kura-kura kecil itu. Keturunan Xuanwu, berapa harganya ini? Tidak akan kuganti, tidak akan kuganti, tidak akan kuganti apapun yang terjadi. Saat itu, adikku, Su Xiaomei, tiba-tiba masuk. Kak, kau mau apakan kura-kura kecil itu? Itu kan kesayangan ayah. Aku baru saja akan menjelaskan. Kura-kura kecil itu melompat dan masuk ke dalam kantong pakan. Melihat itu, adikku tampak terkejut.
Sejak kapan kura-kura ini jadi rakus begini? Tadi pagi ayah baru saja memberinya makan. Tapi aku justru sangat senang. Nafsu makan si kecil ini meningkat. Mungkinkah dia akan berevolusi? Setengah jam kemudian, orang tuaku yang membuka pintu kamar benar-benar tercengang. Rumah kita kemalingan ya, dan itu kura-kura kecil kan? Kok larinya lebih cepat dari kelinci? Melihat itu, aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Lagi pula, ayah dan ibu sudah cukup kesulitan. Jika aku memberitahu mereka kalau kura-kura kecil itu tidak ada habisnya makan, mereka pasti akan stres. Dan saat itu juga, sebuah bayangan hijau besar tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Melihat itu, aku langsung terkejut. Apakah ini berarti garis keturunan Xuanwu di dalam tubuh kura-kura kecil itu telah sepenuhnya bangkit? Namun, bayangan itu langsung menghilang, dan nafsu makan kura-kura kecil itu semakin besar. Jadi, keesokan paginya, aku pergi ke toko monster jinak lagi. Begitu aku masuk, mbak itu langsung mengenaliku. Selamat datang kembali, sudah tahu mau beli apa? Mendengar itu, aku mendekat dengan agak misterius. Kali ini aku tidak beli, aku punya darah monster aneh. Kalian terima? Meskipun suaraku pelan, tetap terdengar oleh pria parubaya di sampingku. Dan dia adalah pemilik toko ini. Dia pun maju dan memberi isyarat kepada pegawainya untuk mundur. Nak, mari kita bicara di sini. Bolehkah aku melihat dulu kualitas darah monster aneh yang kau bawa? Pemilik toko hanya menciumnya, dan langsung memastikan kalau yang ada di dalam botol itu benar-benar darah monster aneh. Dan kualitasnya tinggi. Lalu dia menanyakan berapa aku mau menjualnya. Mendengar itu, aku perlahan mengangkat satu jari. Kupikir, darah yang susah payah kuambil dari kura-kura kecil itu harus bernilai 100 koin. Tapi ternyata pemilik toko menawarnya 1000 koin. Aku langsung berdiri kaget. Apa? 1000 koin? Reaksiku yang berlebihan membuat pemilik toko salah sangka kalau aku mengerti barang ini. Ia buru-buru melambaikan tangan. Bilang tadi cuma bercanda. Kualitas sebagus ini, tentu saja harganya 10.000 koin. Mendengar itu, aku langsung menutupi senyumku yang mengembang. Tak kusangka darah Xiaoba semahal ini. Sepertinya mulai sekarang Xiaoba bisa menghidupi dirinya sendiri. Baiklah, sepakat. Kalau aku tidak butuh uang, aku tidak akan menjualnya padamu. Dengan berlinang air mata, aku pun mendapat 30.000 koin dan langsung meninggalkan toko. Tapi baru saja keluar, aku mendapat telepon dari wali kelasku. Dia bilang ada pengumuman penting. Dia memintaku ke sekolah sore ini, tapi belum selesai bicara. Sinyalnya tiba-tiba putus. Belum sempat aku bereaksi, sistem mengeluarkan peringatan. Ada 3 orang yang punya niat jahat padaku. Benar saja, saat berbalik, kulihat 3 pria besar menghalangi jalanku. Melihat reaksi pemilik toko hewan peliharaan tadi, pasti kau punya barang bagus. Serahkan saja, aku hanya bisa menghela nafas dan merentangkan tangan. Para kakak, aku ke sana untuk menjual barang, bukan membeli. Sambil bicara, aku mulai berpikir. Dari 3 orang itu, hanya satu yang petarung pemula. Aku masih punya peluang. Lalu dengan cepat aku melemparnya. Pria botak itu langsung mengangkat gada berdurinya untuk menangkis. Tapi yang tak ia duga, serangan Xiaoba hanyalah pengalih perhatian. Serangan sesungguhnya adalah tendangan mautku ke selangkangannya. Terdengar suara seperti sesuatu meledak. Dan si botak langsung roboh kesakitan, kehilangan kemampuan bertarung. Melihat itu, 2 anak buahnya langsung marah besar. Berani kau melukai bos kami? Kau cari mati. Tapi tepat saat serangan mereka akan mengenai kepalaku, aku menyuruh Xiaoba memeluk kepalku. Lalu aku melompat tinggi, dan meninju rahang pria berambut panjang. Sambil mendarat, aku membanting pria satunya ke tanah. Si botak yang melihat semua itu gemetar karena marah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku langsung menyuruh Xiaoba masuk ke tempurungnya, lalu melemparnya dengan keras ke kepalanya. Cari masalah denganku, kalian yang minta. Tapi begitu selesai bicara, kulihat Xiaoba sedang menggeledah kantong mereka diam-diam. Belum sempat kularang, Xiaoba sudah mengambil sebotol cairan merah dan meminumnya habis. Aku langsung merebut botolnya, dan setelah kuperiksa, ternyata itu ramuan darah. 1 botol ini harganya puluhan ribu, dan petarung biasa butuh sebulan untuk menyerapnya. Kau meminumnya sekaligus, bisakah kau mencernanya? Tapi baru saja selesai bicara, aku terpaku. Sebuah energi dahsyat tiba-tiba mengalir ke tubuhku. Detailnya, semua statistikku meningkat pesat. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah statistik Xiaoba. Dan ukuran tubuhnya juga beberapa kali lebih besar. Ketahuilah, bahkan untuk monster tipe kekuatan tingkat tinggi biasa, levelnya hanya sekitar 30. Ini membuat hatiku penuh harap. Belum diaktifkan saja sudah sehebat ini. Bagaimana jadinya setelah diaktifkan? Tak lama kemudian, waktu pun beranjak sore. Di kelas, wali kelas mengumumkan, besok guru rekrutmen khusus dari Universitas Bela Diri akan datang ke sekolah untuk melakukan tes kemampuan. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini masih akan ada 2 kuota rekomendasi. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Maran bertanya apakah aku sudah memikirkan untuk mendaftar di Akademi Sastra atau Universitas Bela Diri.
Ketika mendengar aku berkata pasti akan pergi ke Universitas Bela Diri, Lin Maran langsung tercengang. Bukankah kita sudah sepakat untuk mendaftar di Akademi Sastra bersama? Universitas Bela Diri itu untuk pergi ke medan perang. Kau tahu betapa berbahayanya medan perang? Namun, aku mengatakan bahwa itu bagus. Lagi pula, harus ada yang pergi ke medan perang. Dan aku pergi ke garis depan untuk melindungi orang yang penting. Lalu aku bertanya apakah dia sudah memutuskan untuk pergi ke Akademi Sastra. Hasilnya, dia mengatakan belum memutuskan, dan perlu memikirkannya lagi. Saat itu, wali kelas memberikan nasihat terakhir. Bawa pulang rapor nilai dan diskusikan dengan orang tua kalian. Paling lambat besok pagi, serahkan pilihan pendaftaran kalian. Malam tiba, di sebuah villa besar di Jiangsu. Subai, aku juga memutuskan untuk pergi ke Universitas Bela Diri. Dan aku juga akan memberimu kejutan. Keesokan harinya di lapangan sekolah, semua siswa menyambut dengan hangat pidato instruktur Universitas Bela Diri, Zhang Kai. Tahun lalu, 126 orang dari SMA 1 masuk Universitas Bela Diri. Sampai sekarang, 65 orang masih hidup. 2 tahun lalu, 98 orang masuk Universitas Bela Diri. Saat ini, 32 orang masih hidup. 3 tahun lalu, 86 orang masuk Universitas Bela Diri. Saat ini, tersisa 6 orang. Siswa-siswa, aku mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tetapi agar kalian mengerti bahwa masuk Universitas Bela Diri bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan. Universitas Bela Diri adalah tempat untuk membentuk orang-orang kuat. Apakah kalian ingin menjadi kuat? Kata-kata ini langsung membangkitkan semangat juang seluruh siswa. Tapi yang tak aku sangka, setelah rapat umum berakhir, instruktur menahan aku. Subai, kau direkomendasikan ke Universitas Bela Diri. Sekarang, segera pergi ke Universitas Bela Diri untuk mempersiapkan tes masuk. Mendengar itu, aku langsung tertegun. Jelas aku tidak mengerti mengapa aku direkomendasikan. Dan siswa-siswa di sekitar juga berseru kaget. Subai, koneksinya kuat sekali ya. Benar-benar iri. Tak lama kemudian, aku naik bus menuju Universitas Bela Diri. Di bawah pimpinan pembimbing, aku berkenalan dengan lingkungan kampus. Lalu aku menerima seragam latihan dan kembali ke kamar 303 yang telah dialokasikan. Saat itu, si rambut merah di kamar sedang memamerkan darah monster langka yang dimilikinya. Saat aku membuka pintu, mereka langsung berhenti berbicara. Halo, aku Subai, penghuni kamar 303. Melihat itu, si rambut merah menyambutku dengan hangat. Akhirnya kamar kita lengkap. Namaku Han Jiagang. Pria berambut panjang itu Tao Jiachun. Pria berambut cepat itu Fan Chaoan. Setelah perkenalan, Han Jiagang kembali memamerkan darah monster di tangannya. Ini ayahku susah payah mendapatkannya, dengan mengeluarkan banyak tenaga dan uang untuk mendapatkan 3 tetes ini dari Yusan. Mendengar kata Yusan dan 3 tetes, hatiku bergetar. Mungkinkah ini yang kujual? Maka aku segera menanyakan berapa harga darah monster itu. Per tetesnya cuma 30.000 lebih. 3 tetes totalnya kurang dari 100.000. Receh banget. Mendengar itu, wajahku langsung dipenuhi amarah. Orang tua licik sialan, bilangnya dia cuma jual 30.000. Dia malah menjualnya lagi hampir 100.000. Benar-benar calo yang menyebalkan. Tiba-tiba, terdengar suara riuh dari luar jendela. Lihat, lihat, ada cewek cantik banget di bawah asrama kita. Badannya, kaki jenjangnya, suka banget. Mulai sekarang, dia dewiku. Para cowok di asrama melongok dari jendela dengan mata berbinar. Tanpa sadar menelan ludah, terlihat Lin Yanran berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Bibi, saya cari Subai. Setelah ibu asrama berteriak, Subai, ada cewek cantik mencarimu. Di bawah, asrama 303 tiba-tiba hening. Semua orang tercengang melihatku pergi. Si kembang kampus nyari Subai? Nggak mungkin, dia lebih ganteng dari kita. Di sisi lain, melihatku muncul, Lin Yanran memujiku. Subai, kamu terlihat gagah dengan seragam latihan ini. Sambil berkata begitu, dia mendekatiku, dan merapikan kerutan kecil di bajuku. Jadi makin ganteng. Melihat itu, hati banyak cowok di lantai atas langsung hancur berkeping-keping. Lalu Lin Yanran berkata dengan memelas, ngomong-ngomong, Subai, kamu nggak marahkan soal rekomendasi itu? Mendengar itu, aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Mana mungkin, aku tahu kamu melakukan itu untuk kebaikanku. Aku malah harus berterima kasih padamu. Sikapku yang mesra itu membuat Lin Yanran tersipu malu. Lalu dia memberiku beberapa ramuan kultivasi. Lusa sudah tes masuk. Ini aku siapkan khusus untukmu. Jangan ditolak. Aku dan Lin Yanran mengobrol cukup lama. Sebelum dia akhirnya melambaikan tangan dan berpamitan. Saat aku kembali ke asrama, ketiga teman sekamarku langsung mengerubungiku seperti serigala kelaparan. Subai, sini duduk. Kita kan teman sekamar. Dengan hubunganmu dengan Sang Dewi, minta dia kenalin kita ke teman-temannya pasti gampang, kan? Nanti malam kita cari tempat makan. Kita ngobrol sambil makan. Tanpa menunggu jawabanku, ketiga anakku itu bergegas keluar. Setelah mereka pergi, aku mengeluarkan Xiaoba dari tasku. Lalu aku mengeluarkan ramuan dari Lin Yanran.
Melihat ramuan ki darah, mata Xiao Ba langsung berbinar. Air liurnya hampir menetes. Senyum licik muncul di wajahku. Xiao Ba, setelah minum ramuan ki darah, kamu tahu harus ngapain, kan? Mendekati pukul 8, aku tiba di ruang karaoke hotel yang disebutkan oleh ketiga anakku. Setelah beberapa gelas, aku langsung ke intinya. Aku dan Lin Yanran teman SMA, memintanya mengenalkan kalian ke teman-temannya seharusnya bukan masalah. Nanti saja kita bicarakan itu lagi. Tapi sekarang aku ada urusan yang mungkin butuh bantuanmu. Sambil berkata, aku mengeluarkan sebotol cairan merah dan meletakkannya di atas meja. Aku punya sedikit darah binatang buas langka. Aku ingin meminta tolong padamu untuk menjualnya. Setelah Han Jiagang mengamati botol itu sebentar, dia memastikan bahwa kualitas darah binatang buas itu sangat tinggi. Darah binatang buasmu ini sangat langka. Aku takut salah menilai. Jadi sekarang aku akan menelepon ayahku untuk memintanya membawa orang untuk mengidentifikasinya. 1 jam kemudian, terdengar suara kagum dari dalam ruangan. Kualitas terbaik, benar-benar kualitas terbaik. Energi yang terkandung di dalamnya adalah yang paling murni yang pernah kulihat di antara darah binatang buas langka tingkat biasa. Yang paling murni, jika aku yang menangani 7 tetes darah esensi ini, setidaknya aku bisa membuat 1 pil pemurnian tubuh. Setelah mendengar ayahan berulang kali memastikan nilainya dengan Master Cao, Han Jiagang tak bisa menahan diri untuk berseru, "Wow, tak kusangka darah binatang buasmu sehebat ini." Saat itu, Master Cao bertanya berapa harga yang kuinginkan untuk darah binatang buas ini. Tapi aku bilang aku tidak ingin uang, hanya ingin menukarnya dengan serbuk energi darah yang setara. Mendengar itu, ayahan terdiam sejenak lalu menjawab, karena kau dan Jiagang teman sekelas. Sebagai orang tua, aku tentu tidak bisa merugikanmu. Aku akan mengambil ke-7 tetes darah ini. Nanti aku akan meminta orang mengirimmu 14 botol serbuk energi darah, bagaimana? Setelah harga disepakati, ayahan melanjutkan. Subai, maukah kau bergabung dengan keluarga Han? Kedepannya, sumber daya kultivasimu akan disediakan gratis oleh keluarga Han. Mendengar itu, aku secara spontan menolak. Saat ayahan ingin membujukku lagi, suara sejernih mata air pegunungan terdengar dari pintu. Subai bilang dia tidak mau, maka tidak ada yang bisa memaksanya bergabung dengan keluarga manapun. Kata-kataku, kalian dengar, kan? Mendengar ini, ayahan merasa sangat tidak senang. Gadis kecil dari mana yang berani bersikap begitu lancang? Dia baru saja akan memarahinya, tetapi ditarik kembali oleh Master Cao, kepala keluarga. Gadis ini adalah putri dari. Wajah ayahan langsung berubah drastis. Kemudian, dia langsung memasang senyum. Ini semua salah paham. Subai dan anakku adalah teman sekelas, teman baik. Li Yanran tidak menghiraukannya dan malah menatapku sambil tersenyum. Subai, kau kembali ke sekolah? Kita pulang bersama. Baiklah, kebetulan urusanku juga sudah selesai. Melihat aku dan Lin Yanran hendak pergi bersama, Han Jiagang ingin mengajaknya ikut serta, tetapi langsung ditarik oleh ayahnya. Pulang apa? Kembali ke sini. Lalu dia berkata dengan serius, Jiagang, jalin hubungan baik dengan Subai. Keluarga Han mungkin akan berkembang pesat di tanganmu. Dan juga, pastikan untuk menjaga jarak yang sangat aman dan sopan dengan gadis bernama Lin Yanran itu. Mengerti? Han Jiagang tidak langsung mengerti. Dia melongo sambil menatap punggung mereka berdua. Apakah Su dan Sang Dewi sehebat itu? Oh, aku tidak menyadarinya ya. Keesokan paginya, di lapangan latihan kampus Universitas Bela Diri, instruktur mengumumkan bahwa semua orang akan mengikuti pelatihan khusus mahasiswa baru selama beberapa hari ke depan. Lokasi pelatihannya adalah medan perang 10.000 ras. Dan kami dibagi menjadi kelas-kelas yang masing-masing terdiri dari 50 orang. Setiap kelas memiliki guru tingkat perunggu sebagai wali kelas. Dan berkat pengaturan Lin Yanran, dia berhasil masuk ke kelas yang sama denganku. Saat itu, seorang wanita dengan tubuh seksi berjalan mendekat. Siswa kelas 8, berkumpul. Saya Liao Yuxin, instruktur pelatihan khusus kalian. Semua tugas selama pelatihan khusus akan disampaikan oleh saya. Tugas pertama kalian adalah menulis surat wasiat. Semua orang terkejut mendengarnya. Apa? Menulis surat wasiat? Apa benar-benar ada bahaya maut? Aku masih ingin punya keturunan. Tapi Liao Yuxin tidak peduli. Setelah mengatakan besok pagi jam 8 kumpul di alun-alun teleportasi, dia pergi begitu saja, karena besok kami akan ke medan perang. Han Jiagang mengusulkan untuk bersenang-senang hari ini, tapi aku menolak undangannya dengan alasan ada urusan. Melihat itu, mereka tidak memaksa. Kalau begitu, Kaksu, apa yang kau ingin kami bawakan untukmu? Hubungi kami kapan saja. Setelah mereka semua pergi, aku mengeluarkan beberapa botol ramuan darah dan meletakkannya di depan Xiao Ba. Kau si pelahap, hari ini kau boleh makan sepuasnya. Setelah sampai di medan perang 10.000 ras, kau harus menunjukkan kemampuanmu. Ya, saat Xiao Ba menghabiskan 5 botol ramuan darah sekaligus, notifikasi sistem pun muncul. Selamat, hewan peliharaanmu, kura-kura kecil, telah naik tingkat menjadi hewan buas tingkat tinggi biasa. Dan mendapatkan bakat baru.
Serangan berat. Aku segera membuka sistem untuk memeriksa atributku dan Xiaoba. Aku menemukan bahwa tidak hanya fisik dan pertahanan Xiaoba yang meningkat hampir 2 kali lipat. Atribut dasarnya mencapai 4 poin, setara dengan prajurit tingkat tinggi. Ini membuatku sangat gembira. Ramuan darah memang manjur. Peningkatan atribut ini sungguh luar biasa. Xiaoba, setelah sampai di medan perang 10.000 ras, kita harus berjuang bersama. Keesokan paginya, lebih dari 3.000 mahasiswa baru dan lebih dari 70 instruktur berdiri di depan 3 formasi teleportasi besar, menunggu untuk diteleportasi. Laporan, instruktur kepala, semua siswa siap menuju medan perang. Mohon instruksi. Setelah Zhang Kai memerintahkan untuk mengaktifkan formasi teleportasi nomor 1, semua siswa melangkah masuk ke formasi teleportasi dengan tertib. Lin Yanran menepuk pundakku dengan cemas. Subai, hati-hati di medan perang 10.000 ras. Aku memberinya tatapan meyakinkan. Tiba-tiba, formasi teleportasi memancarkan cahaya biru. Para siswa merasa pandangan mereka kabur sejenak, dan tiba di tempat yang asing. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang merasa sangat bersemangat. Apakah ini pangkalan militer di medan perang 10.000 ras? Keren sekali. Tapi tiba-tiba, suara tegas terdengar. Diam. Seketika, suasana menjadi hening. Seorang pria berwajah penuh bekas luka berjalan mendekat. Saya wakil komandan pangkalan militer F-269. Di sini, saya tidak peduli apakah kalian siswa atau instruktur. Kalian harus mematuhi perintah saya. Mengerti? Melihat para siswa dan mentornya dengan ekspresi serius, Tian Fan berhasil menunjukkan wibawanya. Wajah wakil komandan batalion yang sedingin baja itu akhirnya melunak. Kalian beruntung hari ini. Pasukanku baru saja menyelesaikan pertempuran. Jadi, tugas pertama kalian adalah membersihkan medan perang dan membasmi sisa-sisa kucing bayangan. Membasmi kucing bayangan akan memberi kalian poin militer. Poin militer bisa ditukar dengan sumber daya kultivasi di bagian logistik untuk meningkatkan kekuatan kalian. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang langsung bersemangat. Pantas saja banyak orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke medan perang antar ras. Benar-benar ada harta di balik bahaya. Aku pun juga terkejut. Ternyata poin militer bisa ditukar dengan obat. Si kecil 8 akan beruntung lagi. Wakil komandan batalion melanjutkan. Melihat kalian semua tidak sabar untuk pergi ke medan perang, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian. Sekarang, ikuti aku untuk berkeliling di barak. Lalu aku akan membawa kalian untuk membersihkan medan perang. Namun, ketika para siswa melihat banyak tentara yang terluka parah, semangat mereka yang tinggi langsung mereda. Apakah mereka semua terluka oleh kucing bayangan? Bahkan kucing bayangan level terendah pun sangat berbahaya. Bisakah kita pulang dengan selamat? Melihat itu, Liao Yuxin segera meminta semua orang untuk tenang. Kalian pikir medan perang antar ras itu tempat apa? Karena kalian mendaftar di Universitas Bela Diri, kalian harus selalu siap menghadapi bahaya. Mendengar ini, Lin Yanran terlihat khawatir. Subai, nanti saat kita di medan perang, kamu harus tetap di dekatku. Aku tidak ingin kau kenapa-napa. Buka gerbangnya. Biarkan para prajurit baru ini melihat seperti apa medan perang antar ras. Saat gerbang perlahan terbuka, pemandangan yang sangat berbeda dari dalam barak terbentang di depan para pemuda. Suara meriam bergemuruh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menginjak mayat dan menyerang dengan brutal. Kapten yang memimpin memperhatikan situasi di belakang. Dia bertanya, "Wakil komandan batalion, kenapa Anda keluar sendiri?" Wakil komandan batalion tidak banyak menjelaskan. Sebaliknya, dia memerintahkan kapten untuk mengerahkan satu regu tentara untuk melindunginya dan para siswa ini. Selanjutnya, kita akan menuju distrik militer F-269. Binatang buas di sana sudah dibasmi. Setelah semuanya diatur, para siswa mengikuti tentara dengan tertib naik ke kendaraan perang. Melihat Liao Yuxin sedikit khawatir, wakil komandan batalion segera menghiburnya. "Guru Liao, jangan khawatir. Membersihkan medan perang tidak berbahaya. Membiarkan para siswa baru ini bertempur sama saja seperti mengirim mereka untuk mati. Kami juga tidak tega." Mendengar ini, Liao Yuxin tersenyum menggoda. "Kalau begitu, wakil komandan batalion Lai Dao, perjalanan ini merepotkanmu." Tidak lama kemudian, rombongan besar itu tiba di tujuan. Dari Lin Yanran, aku mengetahui bahwa bulu, daging, cakar, dan gigi kucing bayangan adalah bahan untuk membuat senjata dan ramuan. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Pantas saja begitu banyak orang datang ke medan perang antar ras yang berbahaya. Bahan-bahan langka ada di mana-mana, seperti memungut uang begitu saja. Namun, saat aku bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak inti monster, untuk ditukar dengan serbuk energi darah untuk meningkatkan level si kecil 8. Sistem tiba-tiba mengeluarkan peringatan bahaya yang ekstrim. Ini membuatku terkejut. Ingat, peringatan terakhir hanya dari seorang prajurit pemula. Kali ini, ancaman fatal tingkat 5 bintang. Aku bahkan tidak sempat menjelaskan pada Lin Yanran
lalu bergegas ke Guru Liao dan berkata dengan tergesa-gesa, "Guru Liao, ada situasi. Arah barat daya, aku merasakan banyak binatang buas sedang menuju ke arah kita." Liao Yuxin melihat ke arah yang kutunjuk, tetapi tidak menemukan apapun. Dia mengira aku bercanda, dan merasa sedikit tidak senang. "Subai, ini medan perang 10.000 ras. Bukan tempatmu main-main. Jika kau membuat teman-temanmu panik, tahukah kau apa akibatnya? Aku baru saja akan menjelaskan. Ketika wakil komandan datang, kau bilang kau merasakan binatang buas menyerang. Tapi aku yakin dalam radius 2 kilometer tidak ada binatang buas. Apa kau pikir kemampuan indramu lebih kuat dariku?" Melihat wajah wakil komandan yang tidak senang, Liao Yuxin buru-buru menengahi. "Wakil komandan, Subai baru pertama kali ke medan perang. Mungkin dia terlalu tegang dan berhalusinasi. Jangan hiraukan dia." Tapi saat itu, Lin Yanran tiba-tiba berdiri dan protes. "Sebelum semuanya jelas, tidak seorang pun boleh membuat kesimpulan. Aku percaya apa yang dikatakan Subai." Melihat suasana semakin tegang, aku tidak peduli lagi. Aku langsung menjelaskan bahwa aku adalah pengguna kemampuan penjinak binatang, dan memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahaya. Karena sebelumnya aku masuk universitas melalui jalur khusus, jadi sekolah tidak mencatat kemampuanku. Semua orang terkejut mendengarnya, tetapi sebelum mereka sempat tersadar, banyak siswa berlarian ke arah kami dengan panik. "Subai benar, ada kucing bayangan. Benar-benar ada kucing bayangan." Menyadari ada yang tidak beres, wakil komandan segera memerintahkan untuk membentuk formasi pertahanan. Dia juga meminta petugas komunikasi untuk menghubungi markas dan meminta bantuan. Namun, jawaban yang didapat adalah banyak binatang buas di sekitar markas, dan bantuan belum bisa dikirim. Mendengar ini, mata Liao Yuxin menunjukkan kepanikan. "Hunter, benarkah ada ratusan binatang buas yang menyerang? Jika benar, tanpa bala bantuan, para siswa ini tidak memiliki kekuatan tempur." Wakil komandan berpikir sejenak lalu berkata, "Benar, firasat Subai tepat. Aku sudah merasakan sekelompok besar binatang buas mendekati kita dengan cepat." Tidak lama kemudian, sejumlah besar kucing bayangan tingkat perunggu awal muncul di depan semua orang. Melihat itu, wakil komandan segera memerintahkan anak buahnya untuk bertahan dan menyerang balik. Bentuk formasi pertahanan. Selama kita bisa menahan serangan pertama kucing bayangan, kita bisa mengalahkan mereka. Namun, meskipun begitu, beberapa kucing bayangan berhasil menembus garis pertahanan. Melihat cakar kucing bayangan semakin dekat dengan para siswa, dua sosok tiba-tiba melompat dari belakang, dan langsung menembak mati beberapa kucing bayangan yang berada di depan. Mereka adalah Zhang Mani, pemanah ulung tingkat perunggu awal, dan Luo Yongqiang, prajurit dengan kekuatan bawaan. Semakin banyak kucing bayangan yang mati di tangan mereka berdua. Aku merasa kagum, kuat sekali, dan senjata mereka juga keren. Tidak seperti aku yang hanya punya kura-kura kecil. Namun, saat semua orang tenggelam dalam kegembiraan kemenangan yang akan datang, tiba-tiba terdengar suara desisan yang memekakkan telinga dari kedalaman hutan. Terlihat bayangan hitam besar, menyerang dengan cepat, disertai bau amis yang menyengat. Dan ketika wajahnya sepenuhnya terlihat oleh semua orang, wakil komandan yang awalnya tenang menjadi panik. Bagaimana bisa ada Raja Kucing Perak di daerah ini? Segera hubungi markas. Minta bantuan lagi, Raja Kucing, Raja Harimau, apapun itu. Rasakan dulu seranganku. Bahkan Zhang Mani mulai mempersiapkan busur dan anak panahnya. Aku akan membantumu mengendalikan pandangannya. Melihat pemandangan ini, Liao Yuxin sangat ketakutan hingga telinganya terasa tuli. Kembali, itu binatang buas tingkat perak. Ini bukan main-main. Namun, sebelum dia selesai berbicara, keduanya dihempaskan ke tanah oleh cakar harimau. Melihat ini, wakil komandan segera memerintahkan semua orang untuk menembak, berniat untuk melindungi keduanya agar bisa mundur. Namun, mereka menyadari bahwa itu sia-sia. Saat keduanya putus asa, cahaya hijau menghantam wajah Raja Kucing. Semua orang tercengang melihat seekor kura-kura. Astaga, kura-kura dari mana itu? Kok bisa sebesar itu? Mendengar diskusi semua orang, aku merasa malu. Benar juga, cara kemunculan ini agak memalukan. Tapi saat ini aku tidak bisa peduli lagi. Aku Subai, seorang pawang binatang. Kura-kura kecil ini adalah binatang peliharaanku. Kalian bertugas membersihkan yang kecil. Raja Kucing ini serahkan padaku. Setelah selesai berbicara, aku melambaikan tanganku. Kura-kura kecil, beri kucing liar ini pelajaran. Begitu kata-kataku selesai, kura-kura kecil itu melesat seperti anak panah. Melihat pemandangan ini, semua orang yang awalnya tercengang menjadi semakin tercengang. Kura-kura ini larinya lebih cepat dariku. Ini kura-kura, kan? Bahkan wakil komandan pun mengubah pandangannya terhadapku. Tak disangka, Subai memiliki kekuatan seperti itu. Dan binatang peliharaannya juga sangat unik. Liao Yuxin, yang menyaksikan semua ini, segera memberi perintah. Teman-teman, Subai telah menahan Raja Kucing. Ayo kita bersama-sama membersihkan kucing hantu ini. Begitu kata-kata ini keluar, semangat juang semua orang berkobar. Mereka dengan cepat membunuh hampir semua prajurit di medan perang. Pada saat yang sama, Raja Kucing sedang menekan kura-kura kecil.
bersiap untuk memberikan pukulan fatal.